Oke, setelah dari tahun kemarin aku menahan diri untuk nggak beli, akhirnya aku beli juga jam tangan ini. Ini adalah Sanda Tank. Let's go, kita bahas. Nah oke, jadi Sanda Tank ini kenapa akhirnya aku beli, karena sekarang harganya tuh sudah mulai normal, sudah mulai bisa dikatakan lebih murah kayak gitu. Dulu waktu jam ini masih terhitungnya susah, masih goib gitu, ini harganya sampai 300-an kalau nggak salah. Dan sekarang ini harganya terakhir aku beli itu mungkin sekitar 170 ribuan kalau nggak salah. Ini sudah dapat jam kayak gini. Ya, dan tahu sendiri kalau ini tuh sebenarnya homage-nya atau dupe-nya dari Cartier Tank. Aku sendiri belum pernah megang Cartier Tank secara langsung ya. Cuma untuk harga 100 ribuan, nggak nyampe 200 ribu, ini cukup oke menurutku ya. Nah untuk kulitnya sendiri juga ini surprisingly lebih baik dari yang aku perkirakan. Jadi kayak lebih lembut gitu. Aku biasa dapat jam-jam second terus pakai strap kulit itu keras. Kalau ini lebih lebih lembut gitu kesannya, dan kelihatan cukup proper lah untuk harga 100 ribuan, nggak nyampe 200 ribu kayak gitu. Nah ini dipakai di tanganku, yang lingkar tanganku sekitar 16 cm. Ini segini teman-teman, jadi nggak yang kegedean, nggak ya kekecilan. Ini ya lumayan enak lah buat formal, buat daily juga masih lumayan masuk kalau buat daily. Cuma aku prefer nggak pakai buat daily sih, karena ini aku kurang suka dengan strap kulit buat daily. Di pengalamanku aku dapat jam ini, awal-awalnya aku tuh agak susah untuk nutup claspnya ini. Ketika aku pencet-pencet bakalnya ini tuh susah banget, dan aku coba-coba pencet gitu kan, dan ternyata pencetnya tuh justru di bagian sini, bukan di bagian sini. Nah kalau di bagian sini akan lebih gampang tuh. Nah nggak tahu apakah di semua jam Sanda kayak gitu atau hanya ini aja ya, aku kurang tahu untuk mekanisme claspnya ini. Nah terus udah aku pakai beberapa hari, sudah mulai ada goresan-goresan gitu ya, cuma tipis banget, di kamera nggak akan kelihatan. So kalau kita lihat secara detail langsung gitu, kelihatan sudah ada goresan-goresan, padahal ya cuma aku pakai gitu, pakai biasa kayak gitu, nggak yang, dan itu pun nggak aku pakai setiap hari ya, karena aku kan nyoba-nyoba jam lain juga kayak gitu. Nah jadi dengan harga nggak nyampe 200 ribu, apakah ini oke untuk dibeli? Nah dari opini pribadiku ini oke-oke aja teman-teman. Kalau teman-teman memang nyari jam yang bentuknya tank dan budgetnya nggak nyampe 200 ribu, ini salah satu opsi yang terbaik yang bisa didapetin. Karena setahu kalau jam-jam tank yang lain macam Casio kayak gitu harganya kayaknya di atas 200 ribu. Oke, jadi teman-teman yang memang ya pengen punyaan kayak gitu untuk jam Sanda ini cukup recommended. Tapi itu tadi, cari harga yang di bawah 200 ribu teman-teman. Kalau di atas 200 ribu mending aku saranin cari yang Casio atau mungkin brand-brand Jepang lain yang lebih oke gitu. So itu aja experience singkatku memakai jam Sanda Tank ini. Jadi ini bukan review yang mendalam gitu, ini cuma experienceku pakai jam ini aja. Oke, gimana teman-teman? Apakah tertarik juga untuk pakai jam Sanda Tank ini? Let's go, kita diskusi di kolom komentar di bawah. Thank you.